Nota penjelasan Wali Kota Surakarta pada rapat paripurna DPRD Kota Surakarta dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS tahun anggaran 2025 dan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran prioritas plafon anggaran sementara KUPA PPAS tahun anggaran 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, yang terhormat Pimpinan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surakarta, serta hadirin yang berbahagia. Mengawali penyampaian nota penjelasan ini disampaikan bahwa rancangan KUA PPAS tahun 2025 dan rancangan KUPA PPAS tahun anggaran 2024 disampaikan secara bersamaan. Mengingat irisan waktu, penyampaian, dan pembahasan kedua hal tersebut hampir bersamaan. Garis besar kebijakan umum KUA PPAS tahun 2025 dan KUPA PPAS tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS tahun anggaran 2025. Mempedomani rancangan kerja pemerintah daerah RKAPD Kota Surakarta tahun anggaran 2025. Tema pembangunan Kota Surakarta tahun anggaran 2025 adalah penguatan jejaring sosial untuk membangun masyarakat yang adaptif, produktif, kreatif, dan welas asih. Tema tersebut selanjutnya terjabarkan dalam prioritas pembangunan tahun 2025 yaitu 1. Akselerasi pembangunan sumber daya masyarakat yang adaptif, produktif, kreatif, dan welas asih. 2. Akselerasi pembangunan ekonomi yang tangguh, berkeadilan, dan berkelanjutan. 3. Akselerasi pembangunan infrastruktur kota yang nyaman dan berwawasan lingkungan mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. 4. Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing, dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik. Adapun garis besar kebijakan KUA PPAS tahun anggaran 2025 adalah 1. Menyusun analisis kondisi ekonomi makro daerah. 2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis sebagai dasar penyusunan APBD Kota Surakarta tahun anggaran 2025. 3. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang sistematis sebagai dasar dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2025. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, kebijakan umum anggaran tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, RKPD tahun 2025, serta permasalahan dan isu strategis antara lain. A. Optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah melalui opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagai perubahan dana bagi hasil pajak dari provinsi (DPH Pajak Provinsi) yang merupakan amanat peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah. B. Potensi meningkatnya beban belanja pegawai seiring dengan penerimaan ASN tahun 2024 dan kebijakan terhadap pegawai non-ASN sebagai implementasi dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau ASN. C. Peningkatan pelayanan kesehatan dan pemasaran wisata kesehatan, wellness tourism, dan wisata olahraga, sport tourism. D. Peningkatan pelayanan pendidikan berkualitas dan berbudaya unggul. E. Pembangunan infrastruktur beridentitas budaya lokal sesuai dengan rencana pengembangan dan penataan Kota Surakarta. F. Penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan. G. Penguatan produktivitas kelompok rentan. H. Perluasan kesempatan kerja. I. Perwujudan smart city. Dan J. Pengembangan UMKM berbasis digital. Selanjutnya berikut disampaikan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2025 sebagai berikut. 1. Proyeksi pendapatan daerah.
Pendapatan daerah tahun anggaran 2025 diproyeksikan sebesar 2.137.920.043.382 rupiah dengan struktur sebagai berikut. A. Pendapatan asli daerah sebesar 914.431.134.140 rupiah. B. Pendapatan transfer sebesar 1.238.489.242 rupiah. C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 0 rupiah. Pendapatan daerah dalam rancangan KUA PPAS tahun 2025 belum memasukkan dana transfer yang bersifat earmark, antara lain dana alokasi khusus, DAK fisik, insentif fiskal, bantuan keuangan provinsi, serta dana lain yang bersifat mengikat. Asumsi pendapatan asli daerah PAD tahun 2025 memperlihatkan realisasi PAD tahun 2023, evaluasi atas capaian PAD tahun anggaran 2024, dan potensi PAD tahun 2025. PAD perlu dicermati secara hati-hati dengan tetap memperhitungkan kondisi politik, perekonomian nasional dan global, laju inflasi, serta implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Fungsi PAD menjadi penting dalam rangka mencapai kemandirian keuangan daerah di tengah kondisi terbatasnya dana transfer pusat yang diproyeksikan tidak mengalami kenaikan secara signifikan. Sehubungan dengan dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah diasumsikan sama dengan APBD tahun anggaran 2024. Dua, proyeksi belanja daerah. Belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar 2.130.920.043.382 rupiah dengan rincian sebagai berikut. A. Belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi dan belanja modal direncanakan sebesar 2.111.920.043.382 rupiah atau 99,06% dari total belanja daerah. B. Belanja tidak terduga direncanakan sebesar 15 miliar rupiah atau 0,94% dari total belanja daerah. C. Belanja transfer sebesar 0 rupiah. 3. Proyeksi pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar 0 rupiah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2025 direncanakan sebesar 5 miliar rupiah untuk penyertaan modal kepada perumda, pergudangan, dan aneka usaha perdaringan. 4. Surplus atau defisit anggaran. Terjadi surplus anggaran sebesar 5 miliar rupiah yang selanjutnya digunakan untuk pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal kepada perumda, pergudangan, dan aneka usaha perdaringan, menjadikan PPAS tahun anggaran 2025 berprinsip anggaran berimbang. B. Kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUPA PPAS tahun 2024. Kebutuhan pendanaan untuk kegiatan yang bersifat mendesak, wajib dan mengikat, sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, dan penyesuaian sisa anggaran silpa mengakibatkan terjadinya pergeseran mendahului perubahan APBD tahun anggaran 2024 dengan kriteria sebagai berikut. 1. Mengakomodir kegiatan yang bersifat mendesak dan darurat. 2. Penyesuaian pendapatan asli daerah PAD berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 3. Penyesuaian belanja bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2023
tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang pedoman pengelolaan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten kota dan pemerintah daerah lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 900-0000417 tanggal 5 Januari 2024 perihal penyampaian DPA belanja bagi hasil pajak daerah dan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten kota dan pemerintah desa Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2024. 4. Penyesuaian belanja dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCT tahun anggaran 2024 berdasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang alokasi dan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau bagian pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten kota di Jawa Tengah tahun anggaran 2024. 5. Penyesuaian belanja insentif fiskal tahun anggaran 2024 berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2023 tentang pengelolaan insentif fiskal tahun anggaran 2024 untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya. 6. Penyesuaian dana transfer pusat khususnya dana alokasi khusus air minum melalui Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik dan penetapan rencana kegiatan alokasi khusus dana alokasi khusus fisik tahun anggaran 2024 antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta. 7. Penyesuaian belanja pegawai sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya, gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024. 8. Penyesuaian sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya SILPA sesuai audit BPK atas laporan keuangan daerah pemerintah Kota Surakarta tahun anggaran 2023. Kebijakan umum perubahan anggaran tahun 2024 juga mengakomodir adanya perubahan terhadap nota kesepakatan tentang pelaksanaan kegiatan tahun jamak pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta, sehubungan dengan pola penganggaran pekerjaan tersebut. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, selanjutnya berikut disampaikan KUPA PPAS tahun anggaran 2024 sebagai berikut. 1. Proyeksi pendapatan daerah. Proyeksi pendapatan daerah mengalami perubahan yaitu menjadi sebesar Rp2.304.163.303 dari anggaran semula sebesar Rp2.232.563.416 bertambah sebesar Rp77.359.587 atau naik 3,46% dengan rincian sebagai berikut. A. Pendapatan asli daerah PAD. PAD menjadi sebesar Rp856.133.981 dari anggaran semula sebesar Rp829.910.170. Bertambah sebesar Rp68.323.811 atau 8,31% dengan rincian sebagai berikut. 1. Pendapatan pajak daerah meningkat sebesar Rp6.500.000.000 atau 1,17% dari anggaran semula Rp557.850.000.000
menjadi 564 miliar 350.000 rupiah. Dua, pendapatan retribusi daerah menurun sebesar 1 miliar 555 juta 651.989 rupiah atau turun 1,79% dari anggaran semula sebesar 86 miliar 828 juta 565.000 rupiah menjadi 85 miliar 272 juta 913.000 rupiah. Tiga, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurun sebesar 592 juta 823.294 rupiah atau 3,04% dari anggaran semula sebesar 19 miliar 498 juta 201.916 rupiah menjadi sebesar 18 miliar 905 juta 378.622 rupiah. Empat, lain-lain PAD yang sah meningkat sebesar 63 miliar 934 juta 699.094 rupiah atau 40,53, 2 halaman lagi Pak, enggak apa-apa, 40,53% dari anggaran semula sebesar 157 miliar 853 juta 443.254 rupiah menjadi sebesar 221 miliar 827 juta 842.348 rupiah. B. Pendapatan transfer mengalami kenaikan sebesar 9 miliar 25 juta 375.776 rupiah atau 0,64% dari anggaran semula sebesar 1.462 juta 653.266 rupiah menjadi sebesar 1.416.688 juta 29.022 rupiah. C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah tetap tidak mengalami perubahan sebesar 6 miliar 560 juta rupiah. 2. Proyeksi belanja daerah. Proyeksi belanja daerah dalam KUPA PPAS tahun anggaran 2024 naik sebesar 39 miliar 660 juta 965.328 rupiah, 88 sen atau 1,66% dari anggaran semula sebesar 2.390.233 juta 576.749 rupiah menjadi 2.423.864 juta 542.077 rupiah, 88 sen dengan rincian sebagai berikut. A. Belanja operasi dan belanja modal. Pagu anggaran belanja operasi dan belanja modal dialokasikan naik sebesar 53 miliar 630 juta 965.328 rupiah, 88 sen atau 2,26% dari anggaran semula sebesar 2.370 miliar 233 juta 576.749 rupiah menjadi sebesar 2.423 miliar 864 juta 542.749
Rp77,88. B. Belanja tidak terduga dialokasikan turun sebesar Rp14 miliar atau sebesar 70% dari anggaran semula Rp20 miliar menjadi sebesar Rp6 miliar. C. Belanja transfer tidak mengalami perubahan dengan alokasi sebesar Rp0. 3. Proyeksi pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari SILPA tahun 2023 sebesar Rp124.379.074,88 dari asumsi awal sebesar Rp184.261.013.333 sehingga turun sebesar Rp50.5 atau 29,85%. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah mengalami penurunan sebesar Rp17.280.000.000 atau 57,07% dari anggaran semula Rp30.280.000.000 menjadi sebesar Rp13 miliar. 4. Surplus atau defisit anggaran. Terjadi defisit dalam rancangan KUPA PPAS tahun anggaran 2024 sebesar Rp116.370.374,88 yang selanjutnya ditutup dari pembiayaan neto sebesar Rp116.379.074,88 sehingga rancangan KUPA PPAS tahun anggaran 2024 berprinsip anggaran berimbang. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, demikian uraian singkat yang dapat disampaikan atas rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2025 dan KUPA PPAS tahun anggaran 2024. Kiranya kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran sementara tersebut di atas dapat memberikan gambaran atas kapasitas dan kebijakan fiskal pemerintah Kota Surakarta pada APBD tahun anggaran 2025 dan APBD perubahan tahun anggaran 2024. Selanjutnya atas rancangan kebijakan fiskal tersebut dapat dibahas, disepakati, dan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surakarta 8 Juli 2024, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.